Halo teman-teman, apa kabar? Minggu depan, Berham akan menghadapi ujian. Jujur, Berham sangat takut menghadapi ujian. Bagaimana kalau tidak lulus? Takut? Apakah teman-teman juga takut menghadapi ujian? Nah, Berham, seharusnya ujian tidak dihadapi dengan ketakutan, tapi disiapkan dengan baik melalui belajar semaksimal mungkin, dan hasilnya kita serahkan pada Tuhan. Sesaat lagi kita akan mengikuti renungan tentang ujian yang dihadapi oleh Raja Saul. Dan sama seperti kita, ternyata bangsa Israel juga mengalami ketakutan, dan ini membuat ujian yang dihadapi oleh rajanya menjadi jauh lebih berat. Bagaimana jalan ceritanya? Yuk, mari kita simak baik-baik. Halo anak-anak, firman Tuhan pada hari ini kita akan membaca bersama-sama dari kitab 1 Samuel pasal ke-13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Tetapi Ibu akan membacakan ayat yang ke-8 saja. Demikian firman Tuhan. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Anak-anak, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, kami berdoa memohon kiranya Roh Kudus-Mu memimpin perenungan firman Tuhan kami pada hari ini. Biarlah kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dan kami boleh memiliki satu pimpinan firman Tuhan untuk kami boleh menaati Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah anak-anak, setelah Saul dinobatkan menjadi raja, maka Saul kemudian mulai melakukan tugasnya untuk melindungi rakyat Israel dari serangan bangsa Filistin. Jadi Saul kemudian mulai membentuk tentara-tentara untuk melindungi bangsa Israel dan rakyat Israel. Saul mengumpulkan ada 3.000 tentara yang menjadi pasukan inti. 1.000 tentara kemudian ditaruh di kota Gibea, berjaga-jaga di kota Gibea, dipimpin oleh anaknya Yonatan. Sedangkan 2.000 tentara di bawah pimpinan Saul sendiri berjaga-jaga di sebuah kota yang namanya Mikmas. Lalu bangsa Filistin menyerang ke kota Gibea dan ternyata Yonatan menang melawan bangsa Filistin pada saat itu. Tapi ini membuat bangsa Filistin kemudian mengirimkan pasukan yang lebih besar lagi untuk menyerang Israel. Dikatakan ada 3.000 kereta, ada 6.000 tentara berkuda, dan juga ada ribuan tentara yang berjalan kaki yang banyaknya itu seperti pasir di tepi lautan. Begitu besar pasukan Filistin yang dikirim. Dan waktu Israel melihat besarnya pasukan Filistin yang dikirim itu, mereka mulai ketakutan. Mereka mulai kocar-kacir dan mereka mulai bersembunyi melarikan diri. Mereka lupa kalau memiliki Allah. Mereka lebih takut kepada musuh daripada percaya bahwa Allah pasti akan memimpin mereka. Nah anak-anak, pada saat itu Samuel sudah berpesan kepada Saul bahwa Saul, seluruh pasukannya dan orang Israel itu harus menunggu Samuel di Gilgal, dan nanti Samuel lah yang akan memimpin seluruh bangsa untuk memberikan persembahan kepada Allah sebelum mereka berperang dengan bangsa Filistin. Dan Saul menunggu. Tetapi ketika sampai pada hari ke-7, Samuel tidak datang-datang dan kemudian orang-orang tentara
Israel juga mulai tidak sabar, mereka mulai terserak, mereka mulai melarikan diri meninggalkan Saul. Saul mulai ketakutan anak-anak. Nah, pada saat ini sebetulnya Saul sedang diuji. Apakah pada situasi kondisi yang sangat tidak menyenangkan itu, suatu situasi dan kondisi yang sangat mencemaskan itu, apakah Saul tetap bersandar kepada Allah? Apakah Saul tetap beriman kepada Allah atau tidak? Pada saat itu Saul sedang diuji sebetulnya anak-anak. Dan hanya orang yang memiliki roh Allah sajalah yang akan terus bersandar kepada Allah. Nah, apakah Saul memiliki roh Allah pada dirinya? Anak-anak, kita bersyukur bahwa kita sebagai anak-anak Allah, kita itu diberikan Roh Kudus yang terus memimpin kita sehingga dalam situasi kondisi apapun, dalam situasi kondisi yang mencemaskan, dalam situasi kondisi yang tidak enak, dalam situasi kondisi yang tidak menyenangkan, karena Roh Kudus itu ada pada diri kita, Roh Kudus memimpin kita untuk bisa terus percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, dan terus berharap kepada Tuhan. Kita mengucap syukur karena Allah memberikan Roh-Nya untuk memimpin hidup kita. Amin. Mari kita berdoa anak-anak. Tuhan Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk Roh Allah yang sudah Tuhan berikan kepada kami, yang terus boleh memimpin kami untuk memiliki iman, untuk terus percaya dan bersandar kepada Tuhan di dalam situasi kondisi apapun. Terima kasih ya Tuhan, biarlah hidup kami boleh menunjukkan bahwa hidup kami adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, sahabat BDKA, apakah kita mau memandang raja kita dengan iman sebagai raja yang diberikan Tuhan kepada kita? Bersyukur atas bijaksana dari Tuhan. Sebagai umatnya, kita harus taat dan bergantung penuh kepada Allah dalam situasi terburuk sekalipun. Raja segala raja, yaitu Yesus Kristus, berjalan di depan kita dan membawa pada kemenangan. Amin. Yuk kita lebih rajin belajar firman Tuhan yang diambil dari 1 Samuel pasal 13 ayat 9 sampai 14.